Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 026 ingin memaparkan tugas besar yaitu yang berjudul Analisis pada Gudang PT Pertamina Persero. Perkenalkan, nama saya Willy Zamar Saputra dengan NIM 12032220054. Boleh dilanjut? Lalu Saya dengan Bertrand dengan NIM 1203220030. lalu saya Muhammad dengan NIM 12032230015. Baik, sebelum kita menyampaikan materi yang lebih lanjut, di sini ada profil perusahaan yaitu PT Pertamina atau Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang minyak dan gas. Untuk menjalankan bisnis utamanya, perusahaan ini memiliki 6 subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang, dan petrokimia, komersial dan perdagangan, gas, listrik, dan energi terbarukan, dan pengapalan. Selain itu, melalui anak-anak usaha yang lain, perusahaan ini juga berbisnis di bidang asuransi, pelayanan kesehatan, penerbangan, dan pengembangan properti. Boleh next. Berikut adalah beberapa SKU yang dimiliki oleh PT Pertamina Persero. Yang pertama ada jenis produknya yaitu jenis produk BBM, ada Pertamax, ada Pertamax Turbo, ada Pertalite, lalu ada Pertamax Racing. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu non minyak, produknya ada Minarex, Green Coke, Aspal. Lalu jenis produk gas ada LPG dan CNG. Untuk jenis produk pelumas ada Fastron, Mediteran, dan juga eh, Roret. Lalu untuk jenis produk petrokimia ada bensin sama propilin. Untuk masing-masing karakteristik produk, di sini saya membagi menjadi karakteristik dari segi bahayanya dan juga membuat piktogramnya. Untuk bahan bakar, yaitu cairan mudah menyala, iritasi kulit kategori 2, mutagenitas, karsigonitas, toksi, toksisitas, toksisitas pada organ sasaran spesifik, bahaya aspirasi, bahaya akuatik akut, bahaya akuatik kronis. Lalu untuk produk yang non BBM, karakteristiknya ada karsigonir, karsigoneritas, lalu ada memiliki karbon yang tinggi serta karbon monoksida. Lalu untuk jenis produk gas memiliki karakteristik seperti gas mudah terbakar, gas sangat mudah terbakar, dan gas bertekanan tinggi. Lalu untuk jenis produk pelumas, karakteristiknya yaitu memiliki racun yang dapat terhirup kategori 1 H304, karsinogen kategori 2, dan racun akuatik. Lalu untuk jenis produk petrokimia memiliki karakteristik cairan mudah menyala, lalu iritasi pada kulit, kar- karsigo, karsinogenitas, lalu toksisitas, dan gas yang mudah sangat terbakar. Boleh di next lagi. Lalu di sini kami membuat bisnis model gudangnya. Untuk merancang model bisnis gudang yang efektif, terutama pada konteks PT Pertamina, perlu mempertimbangkan karakteristik produk yang disimpan dan kebutuhan operasional. Di sini terdapat bisnis gudang PT Pertamina Persero, lalu ada penawaran nilai dan segmentasi pasar. Penawaran nilai dibagi lagi menjadi keamanan dan kepatuhan, lalu efisiensi operasional. Untuk segmentasi pasar dibagi lagi menjadi target pasar dan karakteristik pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada infrastruktur gudang, dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada desain gudang dan juga MHE atau material handling. Lalu untuk proses operasional dibagi menjadi tiga, yaitu inbound logistik, storage management, dan juga outbound logistik. Lalu ada teknologi informasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem manajemen gudang atau warehouse management system, dan analitik data untuk prediksi permintaan dan manajemen stok. Lalu selanjutnya ada SDM atau sumber daya manusia dibagi lagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan pelatihan karyawan. Lalu ada tim operasional terlatih. Lalu yang terakhir ada kemitraan strategis dibagi menjadi dua, yaitu supplier dan distributor, dan juga regulasi pemerintah. Boleh di next. Ada penjualan existing. PT Pertamina mencatatkan pertumbuhan kinerja sepanjang 2023. Dari bisnis pemasaran dan niaga, subholding komersial dan trading mencatat realisasi penjualan produk BBM dan non-BBM tembus 100 juta kiloliter pada 2023.
dari yang tadinya 98 juta kiloliter pada 2022. Jika dilihat dari omset tahun 2022, terdapat peningkatan sebesar 17%. Nilai kurs yang digunakan adalah kurs tahun 2024. 2022 memiliki laba bersih senilai 3,71 miliar US dollar atau setara dengan 59,6 triliun. Lalu pada 2023 mengalami peningkatan yaitu memiliki laba sebanyak 4,44 miliar US dollar atau sekitar 71,5 triliun. Lalu selanjutnya ada demand forecast pada periode 2020, maaf, pada periode tahun 2022 sampai 2023, total proyeksi permintaan pertalit sekitar 25 juta kiloliter menjadi 26 juta kiloliter pada tahun 2023, memiliki kenaikan 4% per tahun. Lalu untuk LPG 3 kilo pada tahun 2022 mendapati permintaan sebanyak 8 juta MT. Lalu pada tahun 2023 mendapatkan permintaan sebanyak 8,4 juta MT atau memiliki peningkatan sebesar 5% per tahun. Lalu selanjutnya ada Pertamax. Pada tahun 2022 terdapat 12 juta kiloliter. Lalu pada tahun 2023 terdapat 12,5 juta kiloliter, mengalami kenaikan sebesar 4%. Tren utama yaitu kenaikan stabil pada BBM non-subsidi atau Pertamax dengan pertumbuhan pengguna kelas menengah ke atas. Lonjakan signifikan pada LPG bersubsidi terutama di wilayah rural. Lalu puncak permintaan masih terjadi saat Ramadan dan akhir tahun. Boleh di next. Lalu dari hasil analisisnya yaitu penyumbang utama penjualan yaitu Pertalite sebesar 50% dari total BBM. Yang kedua ada tantangannya, distribusi ke wilayah terpencil dan pengelolaan stok LPG subsidi. Lalu ada faktor eksternal, fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan subsidi pemerintah. Saran strategis berdasarkan proyeksi permintaan, tingkatkan distribusi ke wilayah dengan proyeksi permintaan tinggi yaitu di daerah Jawa dan Sumatera. Yang kedua ada perkuat strategi promosi pada produk premium, yaitu Pertamax dan Fastron. Yang ketiga ada siapkan stok tambahan untuk musim puncak seperti Ramadan. Boleh selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya ada Key Performance Indicator. KPI atau Key Performance Indicator adalah matrik atau indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu proses, aktivitas, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan Key Performance Indicatornya. Yang pertama, perbandingan antar perspektif. Memiliki 4 komponen. Yang pertama ada High Performance Work System, HR Efficiency, HR Deliverable, HR Alignment dengan bobot secara berurutan 0,46, 0,288, 0,164, dan 0,088. Mendapat inkonsistensi rasio pada 0,00153. Kemudian, perbandingan antara kriteria High Performance Work System memiliki 4 komponen, yaitu tingkat produktivitas karyawan, biaya reward atau penghargaan, biaya operasional, dan optimalisasi jadwal kerja, memiliki bobot dengan berurutan 0,286, 0,221, 0,182, dan 0,091. Mendapat inkonsistensi rasio pada 0,03. Kemudian, perbandingan antar kriteria High Performance Work System. Terdapat 3 komponen, yaitu tingkat keterlambatan karyawan, jumlah susulan yang diimplementasikan, dan training karyawan, dengan bobot secara berurutan 0,078, 0,07, dan 0,0969. Mendapat inkonsistensi rasio pada 0,05. Dan yang terakhir ada perbandingan antar kriteria HR Alignment. Ada 3 komponen, yaitu rasio ketersediaan teknologi, waktu pelayanan, dan rasio ketersediaan komputer. Dengan bobot secara berurutan 0,545, 0,244, dan 0,212. Mendapat inkonsistensi rasio pada 0,08. Next. Selanjutnya adalah perancangan warehouse KPI, aktivitas inbound, dan aktivitas outbound. Untuk unit of measure, terdapat 3 bagian, itu pertama ada minyak tanah, dapat dihitung dalam satuan barel. Yang kedua ada BBM atau bahan bakar minyak, seperti Pertamax, Pertalite, dan lain-lain, biasanya dihitung dalam satuan liter atau ton. Dan yang ketiga ada pelumas, diukur dalam satuan meter kubik. Di bagian checking, akan dilakukan yang pertama,
inspeksi fisik adalah pemeriksaan apakah ada kerusakan fisik pada wadah atau label produk. Kemudian ada identifikasi produk, yaitu aktivitas memastikan nama produk, kode seri, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya terdapat dengan benar. Dan terakhir ada sensitivitas kimia, yaitu untuk produk kimia seperti benzen, propelen, dan pelumas. Pastikan tidak ada kontaminasi atau perubahan kimia yang signifikan pada tahap ini. Next. Berikut merupakan bisnis proses inbound. Bisnis proses inbound dibagi menjadi 3 area, yaitu operator, forklift, helper, dan staf gudang. Dimulai dari staf gudang itu dilakukan aktivitas penerimaan barang, kemudian inspeksi kualitas dan keamanan, kemudian pencatatan stok, dan dilanjut dengan penentuan lokasi penyimpanan, kemudian berpindah ke area operator forklift, yaitu dilakukannya put away dan racking. Setelah dilakukan racking, masuk ke area helper, dilakukan aktivitas melaporkan barang dan kembali ke area staf gudang, yaitu menandatangani kelengkapan material. Next. Jenis penyimpanan. Yang pertama, gudang penyimpanan bahan bakar cair. Contohnya seperti Pertamax, Pertalite, dan Pertamax Turbo. Karakteristik yang dibutuhkan adalah sistem penyimpanan yang aman untuk cairan yang mudah terbakar. Yang kedua ada gudang penyimpanan gas. Contoh produknya ada LPG dan CNG, memerlukan karakteristik penyimpanan yang khusus untuk gas bertekanan. Yang ketiga ada gudang penyimpanan bahan kimia berbahaya seperti benzen, propelen, membutuhkan karakteristik penyimpanan ruangan penyimpanan terkendali dengan pelindungan terhadap kontaminasi dan paparan. Yang keempat ada gudang penyimpanan pelumas seperti produknya Veston, Mediterranean, memiliki karakteristik penyimpanan, area penyimpanannya harus terpisah dari bahan bakar atau untuk mencegah kontaminasi. Dan yang kelima ada gudang penyimpanan bahan padat, contoh produknya Green, Coke, dan Aspal. Karakteristiknya memerlukan gudang kering dan berventilasi baik untuk menjaga kualitas produk. Next. Selanjutnya kebutuhan penyimpanan. Untuk kebutuhan penyimpanan bahan bakar cair seperti Pertamax, Pertalite, dan Pertamax Turbo membutuhkan penyimpanan dengan sistem ventilasi yang baik, yaitu mencegah akumulasi uap yang dapat menyebabkan ledakan. Sedangkan untuk gas, contohnya LPG dan CNG, membutuhkan penyimpanan ruangan dengan ventilasi yang baik juga untuk mencegah penumpukan gas berbahaya dan risiko ledakan, serta membutuhkan sistem keamanan, termasuk detektor gas dan sistem pemadam kebakaran. Kemudian untuk penyimpanan bahan bakar kimia berbahaya seperti benzen dan propelen, membutuhkan penyimpanan yang memiliki labeling yang jelas, itu untuk menandai setiap wadah dengan informasi bahaya dan prosedur penanganannya. Dan keempat ada pelumas. Contoh produknya ada Fastron dan Mediterranean, membutuhkan penyimpanan gudang terpisah dari bahan bakar. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi antara pelumas dan bahan bakar. Dan yang terakhir ada kebutuhan penyimpanan untuk bahan padat seperti Green Coke dan Aspal, membutuhkan penyimpanan yang kering dengan ventilasi baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk dan mencegah kelengkapan. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada penentuan MHI-nya. Yang pertama itu ada forklift, lalu ada tangki penyimpanan yang bergerak, lalu ada pumping system, ada konveyor, palet dan rak penyimpanan, dan ada ruang penyimpanan yang terkontrol. Lalu untuk penentuan palet atau media penyimpanan lainnya pada bahan bakar cair seperti contoh produk Pertamax, Pertalite, dan Pertamax Turbo, tangki yang dibutuhkan adalah tangki tahan api yang berfungsi untuk melindungi dari potensi kebakaran. Lalu ada untuk produk gas seperti LPG dan CNG, yang dibutuhkan adalah silinder gas bertekanan untuk menyimpan gas dalam bentuk cair yang sudah terkompresi. Lalu ada untuk bahan kimia berbahaya seperti bensin dan propelin, itu membutuhkan wadah yang tahan korosi dan kebocoran untuk mencegah kontaminasi terhadap lingkungan dan untuk melindungi para pekerja. Lalu yang keempat ada pelumas. Pada produk pelumas ini dibutuhkan rak atau palet yang dapat memudahkan akses untuk pengambilan. Ini bertujuan untuk
memudahkan pengelolaan stok dan pengambilan produk. Lalu yang terakhir ada bahan padat seperti green cork dan aspal. Pengaturan stok yang efisien menggunakan palet atau rak untuk memudahkan akses dan pengelolaan. Lalu ada proses bisnis outbound. Pada proses bisnis outbound ini ada empat. Yang pertama staf pengiriman, operator forklift, lalu ada helper dan staf gudang. Yang dimana pada proses bisnis outbound ini dimulai pada staf gudang. Yang pertama ada penerimaan pemesanan, lalu ada pengambilan barang, dilanjut dengan mempersiapkan dokumen pengiriman, memeriksa kelengkapan barang, memeriksa kelengkapan material, kondisi dan kondisi material. Lalu setelah itu setelah memeriksa kelengkapan material dan kondisinya, jika kondisi material kurang oke, maka material tersebut akan ditandai dan akan dilaporkan kepada pihak yang terkait. Lalu jika lolos inspeksi, maka akan dilanjutkan ke tahap persiapan loading out. Lalu pada operator forklift, pada saat melakukan loading out ini, ada helper yang mengecek kelengkapan barang. Lalu operator forklift mengatur barang dalam transportasi. Setelah itu, diserahkan kembali ke staf gudang untuk menandatangani surat jalan dan kelengkapan materialnya, lalu memberikan surat jalan dan dokumentasi ke pengiriman kepada staf pengiriman. Dari staf pengiriman akan menerima dan menandatangani surat jalan dan dokumen pengiriman, lalu selesai. Lalu ada penentuan metode picking. Pada metode picking yang tepat untuk digunakan pada gudang PT Pertamina Persero ini adalah dengan menggunakan metode batch picking. Batch picking sendiri adalah metode pengambilan barang yang efektif dan efisien, terutama dalam konteks pengelolaan gudang untuk perusahaan besar seperti PT Pertamina Persero. Metode ini juga memungkinkan untuk pengambilan beberapa pesanan sekaligus yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu perjalanan di dalam gudang. Keuntungan dari metode batch picking sendiri untuk PT Pertamina ada 4. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Dengan menggunakan metode ini dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 60% penghematan biaya. Dengan mengurangi waktu perjalanan dan jumlah pekerja yang dibutuhkan, maka batch picking dapat menurunkan biaya tenaga kerja dan penanganan yang secara signifikan. Lalu yang ketiga ada akurasi tinggi. Dengan akurasi tinggi, pengelompokan pesanan dalam batch membantu meminimalkan kesalahan saat melakukan pengambilan barang, sehingga mengurangi resiko kesalahan pengiriman kepada pelanggan. Lalu yang terakhir ada optimalisasi ruang gudang. Dengan menempatkan barang-barang serupa berdekatan, proses pengambilan menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu ada penentuan proses mixing. Dalam pencampuran, dua jenis bahan atau lebih yang sebelumnya dalam keadaan terpisah disatukan sehingga diperoleh campuran yang homogen dan mempunyai komposisi bahan seperti yang dikehendaki. Homogen berarti untuk volume campuran yang sangat kecil pun, komposisi tersebut sesuai dengan perbandingan bagian antar bahan yang dimasukkan. Lalu pencampuran merupakan salah satu proses terpenting dalam industri kimia. Yang di samping bahan-bahan yang diproses, sering pula bahan-bahan bakar harus ditambahkan ke dalam campuran. Contohnya bahan bakar dan udara. Beberapa tujuan yang perlu diperhatikan pada proses pencampuran antara lain adalah menghasilkan campuran bahan dengan komposisi tertentu dan homogen, lalu mempertahankan kondisi campuran selama proses kimia dan fisika agar tetap homogen, lalu mempunyai luas permukaan kontak antara komponen yang besar, menghilangkan perbedaan konsentrasi dan perbedaan suhu, mempertukarkan panas, lalu mengeluarkan secara merata gas-gas dan uap-uap yang timbul. Yang terakhir, menghasilkan bahan setengah jadi agar mudah diolah pada proses selanjutnya, atau menghasilkan produk akhir yang baik. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan pada hari ini.
Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.